Dari semua investor, yang paling tidak tahu diri ini justru Todd Boehly. Anak baru? Anak baru. Mungkin karena ingin menarik perhatian, Coach. Apalagi nih, bocah kemarin sore dari Dallas datang masuk mau ngatur-ngatur segala. Udah gila ini orang bener. Iya kan? Mentang-mentang dia punya duit, terus dia mengatur semuanya. Itu yang kita sebut dengan American Invasion. Kalau dalam dunia rock, kita tahu Brit Invasion. Inggris menjajah, menginvasi Amerika. Di dalam dalam football sekarang, soccer, kebalikannya. Ya. Kalau gue lebih senang dia nyebutnya bukan Todd bullshit, bro. Apa? Todd Bahlul. Ya, pada saat dia keluarkan statement bahwa Chelsea akan berubah menjadi London Cowboys, itu yang gue tunggu-tunggu. Gue pengen lihat reaksinya fans Chelsea seperti apa. Ya, terima kasih untuk Anda tetap menonton Just Haye ya. Obrolan dua bapak-bapak yang lagi happy-happynya. Satu happy karena subscribernya makin banyak. Member. Sekarang kita mainnya member. Bukan subscriber. Bukan subs lagi. Karena subs itu tidak direct menghasilkan. Iya, betul. Member loh dia. Asal jangan bikin partai aja. Ormas. Namanya Partai Kardus. Partai Kardus Indonesia. Jangan disingkat ya. Oke, Coach, kita ngomongin tentang apa ya? Ini mumpung break dari liga ya. Kita ngomong sesuatu yang lebih timeless. Jadi ini ada satu kekhawatiran ya, Coach. Karena makin banyak investor Amerika membeli klub-klub Inggris. Ya. Kami mencatat ada 8. Tapi sekarang yang paling ngaco itu adalah Todd Boehly. Yang baru saja membeli Chelsea dari Roman Abramovich. Yang mencoba mengusulkan sesuatu kalau di Amerika fine. Ya, tapi dia mencoba EPL All Stars antara utara dan selatan. What do you think? Ya, sebenarnya kalau kita bicara investor, tidak hanya dari Amerika ya. Kita tahu Newcastle baru beli di Saudi, Man City pemilik Abu Dhabi, terus Everton, Iran, Inggris. Jadi ada berapa banyak investor. Itu cuman dari semua investor, yang paling tidak tahu diri ini justru Todd Boehly. Anak baru. Mungkin karena ingin menarik perhatian, Coach. Mungkin dia mau pansos, fine aja. Cuman justru gue kalau jadi gini ya, kita nggak usah bicara 20 klub itu kebesaran atau investor yang punya klub lain. Kita bicara Big Five aja, di mana hanya semua kalau nggak salah semua milik investor luar. Ya, kecuali Arsenal, City aja yang bukan Amerika ya. Bukan Amerika tapi investor luar. Iya. Ya. Arsenal, MU, Liverpool, Liverpool, Chelsea adalah milik Amerika. Spurs juga dong. City milik Abu Dhabi. Spurs Levy bukan, itu lokal. Cuman Spurs nggak gua anggap klub besar. Jadi Big Five bukan. Apa sih lo dendam makan sama ayam? Bukan Six. Nah, dari 5 ini investornya itu nggak ada yang neko-neko. Yang neko-neko ini si Todd bullshit ini gue bilang. Lo nyebut Todd bullshit? Iya. Gue bingung ya. Ini orang datang, oke, masuk dalam panggung yang isinya banyak orang yang jauh lebih kaya dari dia. Harusnya dia masuk itu lebih low profile. Dia masuk ibarat gajah yang masuk rumah kaca. Oke. Gerusak-gerusuk, bikin hancur semua, seolah-olah dia paling hebat. Ya, dia sudah kehilangan muka dengan ingin membeli, dengan show off dengan duit. Dia incer Lewandowski nggak mau, dia incer De Ligt nggak mau, dia incer Koundé nggak mau. Ronaldo. Dia incer Ronaldo juga. Tuchelnya nggak mau. Itu Tuchelnya nggak mau. Tapi dia incer berapa pemain ditolak sampai dia beli Fofana dengan nilai yang wah. Ya. Dia dapat Sterling, dapat Auba, dapat Cucurella, oke lah. Harganya mahal tapi mahalnya masih masuk akal, ya. Jadi dia benar-benar ingin orang lupa dengan Abramovich. Ya. Abramovich itu is legend. The best investor. The best club owner.
the best club owner yang benar-benar Cinta sama bola. sudah membuktikan suka bola dan dia invest. Dan dia mengangkat Chelsea dari mediocre team jadi menjadi juara Eropa. Ya, top lah, top dunia lah. Ya. Nah, untuk menggeser legasinya Abramovich ini nggak gampang. Apalagi dia ini kan bukan karena Abramovich nggak punya duit, kan digeser, dipaksa untuk keluar. Masuklah Todd Boehly ini. Harusnya kan dia lebih low profile. Low profile dalam arti gue selalu bilang, dia harusnya tidak melakukan cari panggung sendiri, tapi dia langsung tunjuk dirtek baru, dia langsung tunjuk CEO baru. Tapi semua mau diambil alih sendiri. Dia lakukan nego sendiri. Dia datang ke Barcelona, dia datang ke klub-klub lain. Dia ketemu dengan manajernya Ronaldo ya. Dengan sekalian dia melakukan sendiri. Dan baru kemarin dia menunjuk Freund dirteknya Leipzig sebagai dirtek baru. Udah agak telat, but it's okay. Masuk dirtek baru. CEO-nya bahkan gue nggak tahu CEO-nya sekarang siapa. Terus dia belum terbukti apakah dia bisa kelola Chelsea kan. Yang terjadi kan sekarang Chelsea lagi turun. Chelsea lagi drop, dia pecat pelatih, which is sangat masuk akal. Dia tunjuk Potter, kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Ya kan? Jadi sebagai pendatang baru harusnya dia itu lebih low profile, menunjukkan bahwa dia itu capable tidak hanya sukses di Amerika, tapi juga bisa sukses di Eropa. Seperti yang dilakukan Kroenke. Kroenke sukses di Amerika, dia bawa tim American footballnya menang Super Bowl. Dan Arsenal dia invest juga. Tidak jadi juara tapi at least lumayan lah. Ya kan? Henry melakukan yang sama, bahkan Glazer melakukan yang sama. Pernah nggak kita dengar dari 3 pemilik itu yang notabene dari Amerika juga dan lebih kaya dari mereka ya? Dan lebih kaya daripada Todd Boehly? Pernah nggak kita dengar ide-ide yang absurd? Nggak pernah. Apakah 3 pemilik itu nggak bisa bilang, oh ya kita harus bikin All-Star Game, kita harus bikin playoff untuk yang degradasi, kita harus bikin North-South Game yang di Amerika di basket East-West, ya kan? Nggak bisa, ini beda budayanya. Gue jadi pemain Arsenal, gue suruh main satu lapangan dengan pemain Spurs, kan North-South kan? Gue suruh main satu lapangan dengan satu lapangan dengan pemain Chelsea. Ngapain gue kasih mereka bola? Nah ini yang terjadi. Beda dengan Amerika. Mau Amerika degradasi aja nggak ada. Di sini ada degradasi, ya kan? Kedua, jadwal sepak bola itu udah diperkosa sama UEFA. Begitu padat. Itu dikatakan oleh Jurgen Klopp ya. Itu dia. Itu semua pelatih komplain. Dari Mourinho dulu waktu di Inggris, Pep komplain jadwal terlalu padat. Banyak pertandingan. Boxer dia main, Bukan ini aja, sampai Piala Dunia cuma ada 2 minggu persiapan. Terus balik dari Piala Dunia ada Boxing Day, ada tahun baru. Napas saja nggak bisa mereka, iya kan? Terus ini pemilik baru mau datang dengan ide. Justru ini si Henry, Glazer sama Kroenke lebih smart. Jadwal ini terlalu padat. Kita nggak bisa keluarkan ide, tapi kita tidak pernah mau keluarkan ini kan ide. Untuk uang ya. Dia kalau kayak kita lihat All Star di Amerika itu menghasilkan ratusan juta dolar. Betul. Di Amerika kelola budaya itunya berbeda. Harusnya kalau ini orang bijak. Kalau ini orang bijak, nah ini kalau Klopp bilang, he forgets in big sport, those players have 4 months break istirahat 4 bulan. It's completely different for football. Memang it's completely different sampai di sini. Lo mau datengin Harlem Globetrotters ke sini, ya kan? Nah, harusnya kalau si Todd bullshit ini pinter, Kalau dia itu harusnya komunikasi dengan Kroenke, dengan Glazer, dengan Henry. Anak baru. Ya. At least komunikasi, guys, kenapa kalian nggak pernah lontarkan ide untuk bikin friendly North-South? Jangan dia nggak respect juga dengan senior-seniornya. Iya. Itu coach. Jadi dia pengen jadi pahlawan kesiangan, seolah-olah Inggris yang budayanya mungkin mereka sudah bermain sepak bola usianya lebih lama daripada usia Amerika. Iya kan? Yang udah ratusan tahun. Iya.
mau diajarin datang ke Inggris mau ngajarin cara kelola sepak bola seperti apa. Sepak bola kan the biggest sport industry, bukan American football. Sepak bola is the biggest industry. Ya, Dan setuju. Liga Dunia. Inggris duitnya paling banyak di situ. Ya. Who is this guy gitu loh? Coach, kalau itu iyalah, sekontroversial apapun, he has reason. Iya. Yang paling ngaco itu pada saat dia mau mengganti nama klub Chelsea menjadi Iya. London Cowboys. Kayak di Amerika kan ada Dallas Dallas Cowboy kan. Gue sih sebagai, bentar, gue minum dulu. Nggak apa-apa. Habis lo bilang bullshit. Kalau gue lebih senang dia nyebutnya bukan Todd bullshit, bro. Apa? Todd Bahlul. Jadi gini, gue itu sampai ngakak. Gue sebagai fans Arsenal, gue dukung aja ide kayak gitu. Ya kan? Yang ada Chelsea ini kan jadi, kalau seandainya terjadi, which I think nggak akan terjadi. Kalau seandainya terjadi kan jadi bukan kuda hitam tapi Ya. kambing hitam sendiri Ya. kan? Iya kan? Jadi aneh sendiri. Chelsea ini punya sejarah yang kalau nggak salah udah 100 tahun lebih. Ya. Atau hampir 100 tahun. Lama banget lah. Terus lu hanya datang, lu mau semena-mena mau ganti nama. Emang fans-fans Chelsea nggak protes semua? Ya kita musuhnya Chelsea, rivalnya Chelsea mah seneng-seneng aja. Karena ini kan jadi bandel lucon kan? Kan lucu jadi London Cowboys. Jadi si bully ini bener-bener pengen merubah dengan gaya Amerika. Ya menurut dia itu yang terbaik. Enggak. Kalau dia melakukan riset yang benar, industri olahraga terbesar itu bukan American football, Ya. bukan basketball, tapi sepak bola. Yang duitnya jauh lebih banyak daripada olahraga Amerika. Chelsea itu is a brand. Is a brand. Is a brand. Itu yang melekat ke merchandise, melekat ke Ya. semuanya lah ya. Dan kita juga tahu budaya Inggris kan sangat konservatif. Betul. Sepak bola aja di mana-mana sudah terapkan pergantian 5 pemain. Inggris baru terakhir tahun lalu. Ya. Bahkan tahun ini Ya. baru 5 pemain. Sebelumnya cuma 3 pemain. Di mana-mana sudah terapkan VAR, Inggris setelah itu Ya. baru terapkan. Karena mereka tidak mau budaya mereka Ya. diobrak-abrik. Oke. Ya kan? Mereka tuh sangat konservatif. Makanya this guy is a big joke, bully ini. Ya, gue mencoba untuk melihat perspektif dia, ya. Ya. Walaupun menurut gue sih dia ngaco banget. Ada apa gitu? Kalau ganti oke, Chelsea diganti, walaupun itu satu kehilangan besar. Chelsea sebrand. Dia ganti London titik-titik. Kenapa harus Cowboys gitu? Inggris itu nggak ada Nggak ada cowboynya, bro. cowboynya, Iyalah, betul, bukan iya. negara Cowboys gitu. Iya. Ya terus ide All Stars itu, coach, di samping untuk mencari duit, nomor 2, kalau di Amerika itu adalah satu-satunya cara memberikan kesempatan kepada fans untuk membeli pemain pilihannya. Ya kan Ya, dia kan berdasarkan ya. voting dari masyarakat gitu ya. Jadi dia kepengen ya, tahu-tahu misalnya Kane bisa bermain dengan Rashford dalam satu tim. Ya. Di luar timnas kan hanya di sini kemungkinan Ya. terjadi. Itu idenya, tapi walaupun itu belum tentu bisa diterapkan di Nggak Inggris. bisa diterapkan karena Ya. rivalry itu besar sekali. Do you think apalagi ntar ketemu Manchester, Rashford harus bermain dengan Foden atau Rashford dengan Walker atau kayak Cancelo. Ini dua rival yang lu taruh dalam satu lapangan, belum pemain Liverpool. Dengan Everton ya. Iya, nggak masuk akal. Di Inggris tuh nggak bisa, di Ya. negara lain di Eropa itu nggak bakalan Ini bisa. orang tuh mestinya nanya kiri kanan dulu lah baru. Exactly. Dia tuh kepengen kelihatan hebat, tau nggak? Iya, Dia pengen kritik, jadi "Ah, lu yang lain pahlawan. tuh." Dia kan bilang, kenapa nggak kepikir kita bikin All Star? Iya, That's what he said. betul. Harusnya dia berpikir, Seolah-olah yang lain nggak mikir gitu. exactly. Harusnya dia pikir kenapa ada 3 pemilik Amerika yang sudah puluhan tahun di Inggris, Ya. kenapa mereka tidak lontarkan ide dulu? Wah, harusnya gue sowan dulu sama ke mereka nih. Gue tanya ke mereka sebelum gue lontarkan ke media. Kenapa kalian nggak pikiran buat All Star? Dan mereka 3 pemilik akan mengatakan ini beda budaya, Ya. nggak akan bisa jalan. Tapi nampaknya dia tidak melakukan itu, dia lontarkan langsung ke media, dia hajar habis-habisnya. Justru yang gue tunggu itu London Cowboys nih.
Ini gue tunggu beneran. Gue pengen lihat dia dihantam gimana sama fans Chelsea di seluruh dunia. There is no reason. Mana ada fans Chelsea yang terima brand Iya yang dong. sudah 100 Iya tahun dong. lebih lumayan asal rubah aja. Oke. Ini baik kita ngelihat dulu statement dari Jamie Carragher, ya. Tolong Ini Gary Neville. Ini Gary Neville. Kita di ujung aja. Kita ke Jamie Carragher, dia mengatakan sesuatu. Ya, nggak ada yang salah dengan ide ini, tapi saya pikir tidak mungkin orang akan setuju. Ya, jadi menurut dia ini dia sendiri tuh benar nih. Jadi dia sendiri, ini kata dia nih, to speak like that, untuk bicara ngusul-ngusul kayak gitu, Anda ini sekarang ada di satu negara, baru datang, dan belum membuktikan sebagai pemilik Chelsea yang sukses. Itu kata Jamie Carragher. Betul. Ya. Kali ini gue setuju sama Jamie, walaupun kemarin ya. gue nggak suka banget dia menghina-hina pemain MU. Ya, dan gue juga setuju, but I don't think many people agree with them bahwa ada segelintir orang kayak justru Rio Ferdinand, Steven Gerrard. Setuju sih oke aja, itu bebas semua bebas berpendapat. Tapi gue juga yakin sebagian besar nggak akan setuju dan nggak akan terima, dan beruntung yang ambil keputusan itu bukan Todd Boehly tapi FA. Dan yang gue tunggu-tunggu adalah pada saat dia keluarkan statement bahwa Chelsea akan berubah menjadi London Cowboys. Itu yang gue tunggu-tunggu. Gue pengen lihat reaksinya fans Chelsea seperti apa. Gue nggak tahu juga aturannya ya untuk mengganti nama klub itu apakah boleh gitu. Karena kita tahu kan berapa klub berganti nama. MU pun dulu kan namanya bukan MU kan? Nggak tahu. Ya bukan MU. Ya? Apa North apa gitu ya. Tapi coach, ada dua pemain mantan bintang IPL menyatakan setuju. Yang pertama adalah Rio Ferdinand. Rio Ferdinand mengatakan, ya, baseball all-star saat ini, ya, dengan kualitas TV coverage, kita membutuhkan juga untuk Premier League, ya. The powers that be, let's talk and develop this. Jadi Rio Ferdinand mendukung nih coach. Nggak, ini bullshit juga apa yang dia bilang. Kalau dia bilang baseball all-star game tonight TV coverage is quality, betul. Quality di Amerika. Kalau kita lihat TV coverage sepak bola Inggris itu nggak hanya ditonton di Amerika, seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan coverage basket, jauh lebih banyak sepak bola. Iya, yakin gue. Yakin. Iya kan? Yakin, ya. Baseball all-star mungkin ditonton di Curaçao, di Meksiko, di Jepang yang suka baseball lah. Tapi kalau di secara overall, nothing lah. Nothing. Berapa negara yang suka baseball? Basketball aja yang nonton di sini segelintir. Enggak, Anda pernah bikin live commentary? Iya. Berapa yang nonton? Nggak banyak. Nggak banyak dibanding sepak bola. Kalau basket loh bro, gue tahu banget bahwa di Amerika pun bukan nomor satu untuk coverage. Exactly. Di Amerika American tuh football. Nomor satu tuh American football, baseball, baru basket. Ya. Jadi betul. Itu ide yang sangat ini. Jadi yang dibilang Ferdinand nggak benar juga. Oke. Sepak bola itu udah the biggest sport in the world, dari sisi coverage, dari sisi duit, perputaran duit, dari sisi industri, dari segala sisi. Nggak ada yang bisa ngalahin. Apalagi nih bocah kemarin sore dari Dallas datang masuk mau ngatur-ngatur segala. Udah gila ini orang bener. Iya kan? Mentang-mentang dia punya duit terus dia mengatur semuanya. Emang lu siapa? Oke. Justru gue kalau jadi FA, gue kasih teguran. Iya. Lu jangan aneh-aneh. Kenapa FA setujuin dia kan? Kan dulu FA nggak setuju. Dulu banyak yang ngelamar untuk membeli Chelsea, bro. Oh iya, duitnya kurang. Jadi ini murni karena kalau duit. Itu kita tambahin. Dan dia bersedia. Duit pandit kan lagi banyak. Kita juta rupiah itu masih oke. Ini juta pounds. Bedanya 17.000. Koci 1 miliar kan masih bisa bayar kan? Iya, tapi rupiah. ini udah pounds. Oke, Steven Gerrard juga termasuk setuju. Ya, saya cinta kalau ini terjadi ya. Bayangkan, dia bilang utara pasti menang tuh. Karena di situ ada Liverpool dan Manchester City. Kurang aja dia nggak nyebut Manchester United ya. Sekarang can you imagine, pemain Liverpool main satu lapangan sama pemain MU. Lawan City, dan City juga gitu. Iya, kan City nggak punya sejarah dengan Liverpool lah. Iya. Tapi kan
Manchester United sama Liverpool satu lapangan. Ya udah gila. Iya kan? Nggak bakalan mau. Oke. Nggak tahu Steven Gerrard mungkin dibayar kali. Dia lagi ngelatih siapa nih, Aston Villa juga Aston Villa. terseok-seok. Tapi gue tahu karena ternyata Aston Villa tuh pemiliknya separuh Amerika juga, Coach. betul. Iya, udah kecuci nih otaknya gitu Iya. ya. Oke, dan Gary Neville, saya pikir ini yang paling masuk akal ya. Gary Neville mengkritik keras usulan dari Todd Bahlul ya. Dia bilang tetap akan mengatakan bahwa kita harus punya aturan yang jelas. Karena Gary Neville mensinyalir ini ada invasi dari investor Amerika untuk menguasai Liga Inggris. Jadi harus ada aturan, itu yang kata Gary Neville. Karena bagaimanapun ini adalah olahraganya Inggris, tidak boleh diatur-atur. Jadi dia mengkritik. Setuju nggak, Coach? Ya, sangat setuju. Ya. In this case yang kembali lagi yang mengambil keputusan itu FA. FA itu punya aturan baku. Ya kita lihat, gue masih ingat berapa tahun yang lalu itu pemilik Malaysia si Mr. Tan pengen merubah warna Cardiff City karena dia pemilik Cardiff dari biru ke merah. Itu diprotes habis-habisan. Dan ini yang akan terjadi juga kalau dia merubah namanya atau apa, itu akan diprotes habis-habisan. Ini Gary Neville dikhawatirkan kalau ini tidak diatur, ini akan merubah piramid dan fabric of the game. Jadi Betul. akan merubah budaya lah ya. Iya, merubah budaya, dan gue juga yakin FA nggak akan membiarkan Todd Boehly melakukan hal yang dia inginkan. Tapi FA ada juga. Sekarang kan semua orang tahu, saya bukan apa-apa, konflik Ukraina-Rusia. Nggak segitunya kali dendam kepada Rusia. Apa salahnya sport? Mencampur adukan sport dengan perang, saya pikir itu adalah sesuatu yang salah. Ya korbannya ya Abramovich itu. Iya. Dan atlet Rusia, bro, sekarang tidak boleh bermain di mana-mana. Apa salah mereka? Itu agak lebay, benar, setuju. Lebay. Sekarang tahu nggak, Inggris nonton konten saya dengan Bucconi. Ya sekarang mereka kesulitan energi. Malah diprediksi kalau perang tidak selesai Januari akan terjadi blackout di Inggris karena mereka tidak mampu membayar energi. Harga energi mahal, Coach. Lu tahu? Ya. Bensin naik 2 kali lipat. Ya, tahu. Coal, batu bara naik 4 kali lipat di Eropa, dan natural gas naik 7 kali lipat. Termasuk di Belanda ya. Gue dengar pembuat ya cuman roti aja udah mulai bangkrut. That's true. Cuman yang kita sebutkan negara kaya. Jadi kalau di Belanda itu ada fund darurat yang memberikan subsidi kayak di Indonesia itu BLT ya. Yang memberikan subsidi kepada yang nggak bisa lama. Sampai kapan? Paling top setengah tahun, setahun. Ini belum musim dingin. Nggak lebih dari itu. Betul. Kalau musim dingin, paling kebutuhan untuk energi makin besar. Betul. Paling untuk survive winter aja. Habis itu selesai, harus ada solusinya. Jadi tidak membeli. Kalau gue sih gue bom Rusia. Nggak bisa. Bomnya Rusia lebih banyak, Coach. Itu di atas kertas. Iya. Mau dibuktiin. Kok kita ngomong ke sana sih? Oke. Sadar atau tidak sadar, dari 20 klub IPL, Liga Inggris, 8 dimiliki sepenuhnya atau separuhnya sebagian oleh investor dari Amerika. Kita lihat. Yang pertama jelas Arsenal dimiliki oleh Stan Kroenke. Sebenarnya nggak masalah ya, karena dalam dunia sekarang itu kan batas itu tambah lama tambah menghilang ya. Jadi kalau sama kayak orang Indonesia mau invest di Malaysia, mau di Thailand, bisa-bisa aja. Erick Thohir kan pernah beli Inter Milan, pernah beli DC United, betul. Itu 76ers itu bisa-bisa aja, biasa aja. Dan so far kan semua aman-aman aja. Pemilik Amerika ini kan juga orang bisa bilang Glazer sering diprotes, tapi dia tetap keluar duit. Iya dong. MU tuh sudah berapa tahun terakhir keluarin berapa ratusan juta. Tahun ini aja hampir 300. Arsenal pun demikian. Henry yang agak pelit kan. Nah, jadi pemilik Amerika ini udah paham lah, paham bahwa kita harus adaptasi. Yang nggak paham ini kan bully. Bahwa dia sudah keluar duit, seolah-olah dia bisa membeli segalanya, seolah dia ingin mengatur segalanya. Tapi bagaimanapun, Coach, ini mengkhawatirkan untuk orang-orang Inggris ya.
karena 8 klub sudah melayang ke Amerika. That's a part of pasar Internasional, terbuka. ya. Dan sekarang kita bicara Amerika. MU itu ada yang ngincar konglomerat dari Dubai ngincar MU loh. Dan ada juga dari Inggris ya. Jamie Redknapp kalau nggak salah. Oke, kita bacakan dulu ya. Aston Villa pemiliknya adalah Wesley Eden. Ya dengan Nasef Sawiris Mesir. Wesley Eden adalah dari Amerika. Chelsea kita udah bahas tadi. Ya Todd Boehly dan kawan-kawan semuanya dari Amerika. Ya kemudian ada Crystal Palace. Pemiliknya adalah John Textor, David Blitzer, Joshua Harris juga dari Amerika. Kemudian Leeds United. 44% sahamnya dimiliki oleh 49ers Enterprise. Jadi ini pemilik 49ers. Kemudian basket ya. Ya, 49ers itu adalah football ya. Oke. Oh, football ya. Ya. Kemudian Liverpool. Pemiliknya adalah John W. Henry, Tom Werner dan Manchester United Glazer Family, dan Manchester City pun 10% sahamnya dimiliki juga oleh orang Amerika. Yaitu namanya adalah Silver Lake ya. Oke, sebegitunya itu yang kita sebut dengan American Invasion. Kalau dalam dunia rock, kita tahu Brit Invasion. Inggris menjajah, menginvasi Amerika. Di dalam dalam football sekarang, soccer kebalikannya. Ya. Dan Amerika juga mau masuk ke Serie A ya. Juga pelan-pelan mereka lihat karena harga. Saya pikir diperlukan. Harganya murah. Ya, harga klub Inggris terlalu mahal ya. Untuk beberapa investor. Betul. Mereka lebih incar ke Serie A yang jauh lebih murah. Ya. Saya pikir Serie A punya potensi ya. Oh ya, punya potensi. Jadi saya pikir kalau Itali, saya setuju di reform coach. Ya. Walaupun tidak gampang, karena untuk orang Itali itu bola itu udah kayak agama, tau nggak? Iya, betul. Kembali lagi budaya. Gitu. Iya, kembali lagi budaya dan mereka nggak, Todd Boehly itu nggak bisa merusak ini itu. Dan saya barusan ngobrol dengan Erick Thohir yang pernah membeli Inter Milan. Pada saat Erick menjadi presiden Inter Milan, ya tonton di Helmi bicara, dia bilang dia pernah mengusulkan yang disebut dengan Erick Factor. Inter Milan bermain di sore sehingga jatuh prime time ke Asia, dan itu hasilnya TV ratingnya bagus sekali, coach. Ya, pasti. Ya, sayang yang lain masih orang Itali tahu sendirilah ya. Sombong dan mereka punya kebanggaan sendiri. Sekarang makan tuh kebanggaan karena Liga Italia dari Liga nomor 1 sekarang mungkin nomor 4. Ya. Di bawah La Liga, di bawah Inggris, di bawah La Liga, di bawah Bundes. Ya. Betul. Belanda 6. Nomor 5 adalah Prancis ya. Prancis. Oke, saya pikir kita udah explore belum, coach? Belum ya? Belum. Oke, buat kalian para pemirsa yang suka explore, kalian mesti coba rokok Diplomat Evo ini nih. Kenapa? Karena kalian bisa dapat pengalaman merokok yang evolusioner dengan sensasi modern dan rasa mantap. Dan buat kalian semua, anak muda yang berani explore cara baru, kalian juga wajib ikutin Euforia bersama Diplomat Evo di Instagram @euforia.id. Dan ada kesempatan buat kalian menangin uang jutaan rupiah. Pastikan juga untuk follow Instagram @euforia.id untuk informasi lebih lanjut. Oke. Coach, orang Asia Tenggara yang masuk ke Liga Inggris siapa yang beli ya? Saya pikir Leicester ya. Leicester kan? Leicester itu dimiliki oleh orang Thailand yang meninggal kecelakaan helikopter itu. Dan jangan lupa Manchester City itu pernah dimiliki oleh Thaksin. Ya, Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand. Kalau nggak salah ada yang Malaysia itu dulu Blackburn ya. Cardiff City. Ya. Tan itu. Ya tinggal masih, tapi Cardiff kan di Championship kalau nggak salah. Dan orang Indonesia juga udah mulai beli-beli walaupun tim-tim kecil ya. Kita tahu ada kemarin Tranmere Rovers juga. Oxford United punya keluarga Bakri. Dan Tranmere Rovers keluarga Wanandi. Lecce dimiliki oleh MTEK. Enggak, itu di bawah 10% tapi kecil sahamnya. Ya, lumayan lah. Namanya juga pelan-pelan ya. Saya pikir orang Indonesia kalau Jarum mau beli itu gampang. Jarum kan punya Como. Jarum kalau mau beli AC Milan itu merem. Cuma mereka nggak niat. That's the problem. Beli MU pun bisa. Kan udah ditawarkan kalau salah 4 billion 375 US dollar. Billion US dollar. Jarum 16 juta aset.
16 billion. 16 satu orang. Satu kali orang loh, dua. Kali 2. Asal niat aja, ya. Iya. Oke, baik. Itulah apa jas saya. Semoga Anda mendapatkan informasi dari obrolan dua bapak-bapak yang bahagia ini. Kita lucu-lucuan aja. Oke, kita jumpa lagi di apa jas saya selanjutnya. Bye-bye.